Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan, sehingga sampai siang hari ini kula lan panjenengan sedaya masih bisa melaksanakan kewajiban kula lan panjenengan sedaya, inggih menika melaksanakan salat Jum'ah. Pramila monggolah rasa syukur ini kita realisasikan, kita wujudkan dalam bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wa jatinabun nawahi, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya bermodalkan takwa inilah kula lan panjenengan sedaya bisa hidupnya sejahtera, bisa hidupnya bahagia di dunia, terutama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, dengan adanya pergantian tahun ini berarti hitungan umur kula lan panjenengan sedaya bertambah. Tapi pada hakikatnya umur kula lan panjenengan sedaya semakin berkurang, karena kita semasa di kandungan ibu, umur kula lan panjenengan sedaya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kesempatan kula lan panjenengan sedaya untuk mencari bekal dalam kehidupan di akhirat nanti semakin sempit dan semakin singkat. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin berkurang. Ajal atau kematian kapan saja dan di mana saja. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Pagi masih diberi kesehatan, malam sudah innalillah meninggal dunia.
malah masih bersenang-senang bersenda gurau, pagi sudah tak bernyawa dan sudah tiada. Ajal atau kematian kulolan panjen sedoyo, mau lari kemana, mau sembunyi di mana, ajal kulolan panjenengan sedoyo pasti menghampirinya. Ajal pasti datang dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, ngucap wahai Muhammad, kata Allah, innal mautal ladzi tafirru minhu, sesungguhnya sesungguhnya kematian, kamu melari kemana saja dari maut, mula fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya maut akan menghampiri kita, akan datang kepada kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha mengetahui barang yang gaib dan sebagai penyaksian. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan nanti akan dikabarkan, akan ditunjukkan segala amal kita semasa hidup kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Berdasarkan ayat tadi sudah jelaslah bahwa maut atau kematian wajib hukumnya bagi kulo panjenengan sedaya dan sudah pasti, tidak bisa ditawar lagi, tidak mungkin dirubah dan tidak mungkin ditentang atau ditolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kita, ajal manusia, fala yastakhiruna sa'atan, malah tidak bisa diundur sedikit pun dan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat muslim bersiap-siap untuk mencari bekal nanti dalam kehidupan menuju alam akhirat nanti. Kita sebagai muslim tidak perlu takut terhadap kematian, karena kematian sebagai terhadap orang muslim merupakan pintu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju kebahagiaan, menuju kehidupan yang hakiki yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pramila monggola kulolan panjenengan sedaya mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menuju alam akhirat nanti, yaitu kehidupan yang hakiki. Dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq wa hudiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khafifil himla fa innal aqabata ka'ud wa khlisil amala fa innan nakida basir. Ya Abadarin, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amik, perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan ini adalah dalam. Wa hudiz zada kamilan fa innas safara ma'id, dan carilah bekal yang sempurna karena perjalanan yang jauh.
wa khafifil himla fa innal aqabata ka'ud, dan peringanlah bekal muatanmu, fa innal aqabata ka'ud, karena sesungguhnya rintangannya adalah sangat berat. Wahlisil amala fa innan nakida basir, dan ikhlaskanlah segala amal perbuatanmu karena Allah Maha meneliti dan Maha melihat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Dzar Al-Ghifari yang pertama, perbarui perahumu karena lautnya dalam. Imam Nawawi, Ibnu Umar Al-Jawi menafsirkan bahwa yang dinamakan atau yang dimaksud ini adalah perbaikilah niatmu agar semua perbuatan berfungsi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan pahala guna keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal kita tergantung pada niat kita. Apabila niat kita baik, akan dicatat oleh Allah sebagai niat yang baik, baik itu amal mahdhah ataupun amalan ghairu mahdhah, baik amalan dunia maupun amalan akhirat. Walaupun itu amalan berupa amal dunia, kalau diniati dengan ibadah maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, walaupun itu amal akhirat tapi diniati dengan niat yang jelek, maka akan tertipu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pesan Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari yang kedua, khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id, carilah bekal yang sempurna karena perjalananmu jauh. Yang dimaksud di sini adalah kulolan panjenengan sedaya dipun perintah atau Abu Dzar Al-Ghifari diperintah untuk mencari bekal yang banyak untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan digunakan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang yang untuk kita petik nanti di akhirat nanti. Kita memperbanyak amal kebaikan di dunia, kita nanti akan panen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kelolaan panjenengan sedaya, monggolah bersiap-siap mencari bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pesan Rasulullah yang ketiga, wa khafifil hamla fa innal aqaba ka'ud, peringanlah beban muatan karena rintangannya sangat berat. Yang dimaksud di sini adalah hendaknya kulolan panjenengan sedaya berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban pertanggungjawaban dari segala bentuk urusan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kulolan panjenengan sedaya, putra putri kulolan panjenengan sedaya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta kita kan ditanyakan oleh Allah, dari mana harta itu didapatkan, dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, dan dipergunakan atau dibelanjakan untuk apa hartamu. Kalau digunakan untuk kegiatan yang baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah kita sebagai muslim tidak boleh kaya? Jelas kulolan panjenengan sebagai muslim diperkenankan dan boleh untuk menjadi kaya,
harta benda kita menjadi jembatan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Wasiat Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari yang keempat, ikhlaskanlah amal itu karena Allah yang maha meneliti dan maha melihat. Wakhlisil amala fa innan nakida ba'zir. Yang dimaksud di sini adalah amal kulolan panjenengan sedaya, baik amal yang kecil maupun amal yang banyak, amal yang samar maupun amal yang terang-terangan, amal ingkang sirri maupun yang jahir, ingkang ageng napa alit, hendaklah kulolan panjenengan sedaya ikhlas karena semata-mata karena ridho Allah, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pramila kulolan panjenengan sedaya, segala amal kita janganlah dengan didasari riya. Kalau dengan dasar riya, rasa pamer, maka kita akan tertipu dan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kulolan panjenengan sedaya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari penuh keikhlasan, sehingga kulolan panjenengan sedaya termasuk tergolong orang-orang yang mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.